Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita bahas kenapa seseorang itu takut ruqyah. Begitu mendengar kata-kata ruqyah itu langsung menolak, tabu dan ketakutan. Pertama, anggapan mereka bahwasanya ruqyah itu kebanyakan masih hanya orang yang terkait dengan gangguan jin. Kalau orang itu terkena kesurupan, kesetanan, kerasukan dan lain sebagainya, baru mereka rame-rame bawa ke tempat para orang-orang yang bisa meruqyah. Sehingga anggapan mereka itu ruqyah itu hanya untuk gangguan jin, setan dan segala tetek bengek yang berbau mistis. Sehingga apa? Mereka ketika dianjurkan ruqyah mereka takut. Ngapain saya harus diruqyah? Kan saya nggak kesetanan. Emang saya kesurupan, kerasukan dan sebagainya. Nah, ini suatu lontaran yang secara umum tergambar di dalam banyak orang-orang. Kemudian juga tata caranya salah. Ini kebanyakan nih salah mengajak. Ketika kita lihat, wah ini anaknya bandel nih, anaknya nakal. Kemudian dipanggil, nak besok kamu saya bawa, saya ajak untuk ruqyah, ben setannya hilang. Nah, kan rata-rata begitu. Atau mungkin seorang suami pulang dari kantor ke rumah, kecapean, pengen dilayani dengan suguhan-suguhan makanan ataupun minuman. Tatkala belum siap, agak sedikit suaranya meninggi. Nah, istrinya nyelutuk. Pak, Bapak besok ruqyah deh, Pak. Kayaknya kesurupan tuh, Pak. Akhirnya apa? Yang terjadi ada tanggapan-tanggapan negatif dari orang-orang yang diajak untuk ruqyah. Kemudian yang ketiga, salah paham tentang reaksi frontal. Begitu lihat di media TV ataupun di YouTube dan lain sebagainya, ketika melihat reaksi orang-orang frontal, dalam benaknya dan pikirannya mereka mengatakan, wah, jangan-jangan nanti kalau saya diruqyah, saya loncat-loncat, ngamuk-ngamuk, nerjang-nerjang, nggak karuan, nggak sadar dan sebagainya. Semua gambaran-gambaran mistik, buruk dan sebagainya yang pernah dia lihat, kemudian muncul di benaknya tatkala diajak untuk ruqyah. Nah, salah paham inilah yang kemudian harus banyak diluruskan. Padahal orang-orang itu ketika dia diterapi ruqyah ataupun manfaat ruqyah sendiri, pertama bukan untuk gangguan jin saja. Karena apa? Doa dari Al-Quran itu untuk obat hati, untuk obat jiwa, dan segala bentuk permasalahan itu bisa diterapi dengan terapi ruqyah syar'iyah. Biasanya banyak orang yang pengen perilakunya buruk setelah diruqyah ingin jadi yang lebih baik. Banyak orang yang masa lalunya kelam ketika diruqyah ingin bertaubat, ingin membersihkan diri sehingga mudah kepada taat untuk sholat, untuk ibadah ataupun sesuatu yang mendekatkan kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga, nah ini salah mengajak, diganti bahasanya. Besok mending kita ruqyah ataupun kita datang ke ustadz minta doa. Siapa tahu dengan didoakan ustadz, didoakan oleh orang-orang yang praktisi ruqyah dengan Al-Quran dan Sunnah, semua masalah, semua kondisi, semua musibah bisa mendapatkan jalan keluar. Kalau caranya mengajak seperti ini, biasanya banyak yang sepakat. Kemudian ketiga, reaksi frontal. Tidak semua orang yang dilihat di media ketika diruqyah itu melakukan reaksi yang frontal. Kalau seandainya tata caranya itu berjamaah, misalkan 100 orang yang diruqyah secara bersamaan, paling mungkin yang reaksi-reaksi frontal itu cuma 2, 3, 5 dan hitungan jari. Tetapi yang diambil ya reaksi-reaksi yang heboh-heboh. Sehingga orang-orang berpikiran tuh kalau diruqyah nanti semuanya ngamuk-ngamuk. Padahal yang tidak ngamuk, yang tenang, yang lebih nyaman dengan dirinya ketika mendengarkan doa-doa ruqyah jauh lebih banyak daripada reaksi-reaksi yang frontal. Maka benahi tatkala antum semuanya mengajak saudara, keluarga ataupun kerabat untuk tata cara terapi ruqyah. Perbaiki yang namanya pemahaman dan makna ruqyah, kemudian juga ajak dengan tata cara yang benar, kemudian jelaskan bahwasanya tidak setiap orang yang diruqyah reaksinya akan frontal, panik, ataupun juga sebagaimana yang terlihat menyeramkan di media. Semoga nanti antum juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena yang ingin terapi ruqyah mandiri, saat ini sudah banyak produk ruqyah. Coba dulu dengan sabun ruqyah untuk membersihkan diri. Biasanya juga banyak sekali testimoni keadaan yang dimana dengan sabun ruqyah ataupun juga dengan minyak telon bidara ruqyah untuk buah hati, untuk diri sendiri, untuk dewasa, ataupun dengan serbuk bidara, daun bidara dan lain sebagainya, semuanya kadang-kadang ya
memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicoba dulu mengajak dengan tata cara ruqyah dan dicoba diawali juga dengan menggunakan produk-produk ruqyah yang mana antum bisa dapatkan di tempat-tempat ataupun toko-toko terdekat. Insya Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.